Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengantar statistika Dr. Alamsyah SIP MSI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini saya Luluk Badria yang akan berperan sebagai moderator dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang fungsi R. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 2 yang hadir dalam virtual Zoom kali ini selaku presentator. Yang pertama ada Agnes Anggi yang akan mempraktekkan fungsi R yaitu correlation melalui RStudio. Yang kedua ada Reza Marianto yang akan memaparkan materi terkait fungsi R yaitu variance. Selanjutnya Rozi Pratama yang akan memaparkan materi terkait fungsi R yaitu correlation dan sampling data. Lalu Siti Safira Nurhaliza yang akan mempraktekkan fungsi R yaitu variance melalui RStudio, dan saya sendiri yang akan mempraktekkan fungsi R yaitu sampling data. R sendiri memiliki berbagai macam fungsinya. Nah, di sini kita hanya akan membahas 3 fungsi R tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Rozi Pratama. Pada Rozi Pratama, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan correlation. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Jenis correlation. Ada beberapa jenis analisis korelasi, seperti korelasi Pearson dan Spearman. Korelasi Pearson merupakan korelasi yang digunakan pada data interval atau rasio, atau dikenal juga dengan interrelasi produk Mammon. Sedangkan korelasi Spearman dilakukan jika data kita adalah data ordinal atau yang berbentuk ranking. Korelasi Pearson. Untuk melakukan analisis korelasi Pearson cukup sederhana. Semisal kita ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan pekerjaan yang sudah vaksin. Dari output dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan jika p-value kurang dari 0,01. Korelasi Spearman. Jika kita ingin melakukan analisis korelasi dengan salah satu variabelnya berbentuk ordinal, maka kita menggunakan korelasi Spearman. 3 hal penting dalam analisis korelasi rank Spearman adalah uji signifikan antara hubungan dan keberatan hubungan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Rozi Pratama atas penjelasannya. Tadi sudah kita dengarkan materi mengenai fungsi R yaitu correlation. Untuk melengkapi presentasi kita pada pagi hari ini dan agar lebih memahami mengenai fungsi R correlation sendiri, kita akan melakukan praktek di RStudio yang akan dipraktekkan oleh Agnes Anggi. Kepada Agnes Anggi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melakukan praktek uji korelasi. Nah, di sini kita insert data Excel terlebih dahulu. Di sini sudah ada data Excel dengan variabel kinerja dan kompetensi. Nah, di sini kinerja dan kompetensi ini masing-masing merupakan penjumlahan dari skor yang dari pertanyaan-pertanyaannya tuh variabel kompetensi, kinerja dan kompetensi. Jadi ini adalah total masing-masing responden. Nah, selanjutnya kita lanjut ke R-script. Kita masukin sintaknya core kita masukkan nama folder Excel tadi, yaitu ini saya bikin data Spearman. Lalu bikin tanda $. Sini saya akan melakukan uji korelasi kinerja dan kompetensi. Lalu kita bikin metodenya, yaitu Spearman. Lalu kita run. Nah, bisa kita lihat di bawah ini.
Spearman Rank Correlation Rule. Nah, di sini p-value-nya adalah 0,007043, yang dimana p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kompetensi ini. Kinerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kompetensi. Nah, bisa kita lihat juga di rule-nya. Rule-nya adalah 0,5824576. Yang dimana di sini tidak ada tanda negatif, berarti positif. Nah, positif ini artinya adalah arah hubungannya adalah searah. Jika hubungannya searah atau positif, maka ketika kita akan melakukan intervensi berupa peningkatan kompetensi, maka kinerjanya juga akan naik. Dan sebaliknya, jika kompetensinya menurun, kinerjanya juga menurun. Nah, selanjutnya dari keratan hubungannya. Maka ini kan 0,5827456. Nah, posisinya itu tengah-tengah, hampir mendekati 1. Nah, jadi itu bisa kita kategorikan menjadi cukup erat. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi bahwa ada 3 hal penting. Yaitu yang pertama mereka signifikan, yang kedua arahnya searah, terus yang ketiga erat, hubungannya tuh cukup erat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Agnes Anggi atas pemaparannya. Itu tadi penjelasan dan praktek mengenai fungsi R yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas fungsi R yang kedua, yaitu sampling data. Materinya akan dijelaskan oleh Rozi Pratama. Kepada Rozi Pratama, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan yaitu sampling data. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan praktek teknik sampling, yaitu teknik sampel random sample atau yang biasa disebut dengan istilah teknik sampling acak sederhana. Teknik sampling acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dalam teknik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Maka dapat mengambil sampel secara acak sederhana atau sampel random sampling. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Syarat sampling acak sederhana. Yang pertama, teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen. Yang kedua, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Yang kedua, dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Prosedur sampel random sampling, susun atau sampling prime. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Kesimpulan, teknik sampling acak sederhana, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Cara menentukan siapa saja yang bisa menjadi sampel adalah lakukan dengan cara acak tanpa stratifikasi, cluster, atau teknik secara sistematis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Rozi Pratama atas penjelasannya. Sudah amat cukup jelas pembahasan mengenai sampling data. Agar pemahaman kita tidak terhenti di sini saja, tentunya kita akan melakukan praktik sampling data tersebut, yang mana akan dipraktekkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan coba mempraktekkan simple random sampling atau mengambil sampel secara acak sederhana dengan menggunakan R. Kita langsung saja ke contoh kasusnya. Misalnya, di sini saya akan mengambil kasus, misalnya dalam suatu perusahaan terdiri dari 13 karyawan.
Kemudian seorang Human Research Department ingin mengambil sampel acak sederhana sebanyak 5 karyawan gunanya untuk diberikan kuesioner. Kemudian cara yang dapat kita lakukan adalah yang pertama ini kita membuat daftar nama dari 13 karyawan tersebut, karena tadi kita ingin mengambil contoh populasi 13 karyawan. Di sini saya sudah membuat dalam tabel nama-nama dari 13 karyawan tersebut, seperti Andi, Budi, Tono, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua, ini masing-masing karyawan tersebut diberi label angka dari 1 hingga 13. Seperti misalnya ini Andi, saya beri label angka 1, Budi, saya beri label angka 2, Tono, dan seterusnya. Setelah diberi label angka, sebenarnya kita akan menggunakan program R untuk membangkitkan 5 bilangan acak tersebut, di mana bilangan yang dibangkitkan ini berkisar dari 1 sampai 13 tadi. Kita langsung saja ke RStudio. Maaf. Jadi di sini kita sudah langsung membuka RStudio-nya. Di sini kita menggunakan fungsi R, yaitu sampel. Jadi dalam R sendiri ada fungsi yang namanya sampel. Ini bisa digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, di sini kita akan membangkitkan bilangan acak tersebut, yang mana nilainya dari 1 sampai 13. Sekarang saatnya kita membangkitkan. Caranya adalah kalian cukup mengklik run current chunk, maka akan keluar 5 bilangan acak tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yang mana adalah terdiri dari 12, 7, 13, 2, dan 6. Nah, dari angka-angka tersebut, kita cukup mencocokkan namanya, seperti misalnya angka 12 ini, label 12 ini namanya adalah Intan. Kemudian label 7 diberi nama Suci. Kemudian label 13 diberi nama Danu. Kemudian label 2 diberi nama Budi. Dan yang terakhir label 6 diberi nama Tini. Nah, perlu kalian ketahui nama-nama dan label ini kita sudah sesuaikan dengan tabel yang sudah saya buat tadi. Nah, teknik ini yang dinamakan simple random sampling. Misalnya kita ingin mengambil sampel lagi nih, kita cukup mengklik saja, maka akan muncul 5 sampel acak seperti tadi. Nah, namun angkanya tidak akan sama karena kita menggunakan fungsi replace atau tidak adanya pengembalian. Mungkin segitu dulu penjelasan mengenai simple random sampling. Namun perlu kalian ketahui, simple random sampling sendiri memiliki kelemahannya, yang mana misalnya kita mengambil populasi yang terlalu banyak, seperti misalnya ingin mengambil populasi 300 karyawan, maka akan sulit untuk menghitung jumlah banyak bilangan acak tersebut. Baik, itu tadi penjelasan praktek mengenai fungsi R yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas fungsi R yang ketiga, yaitu variance, yang akan dijelaskan oleh Reza Marianto. Kepada Reza Marianto, silakan.
Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari R, yaitu variance. Variance merupakan salah satu ukuran penyebaran data yang mengukur tingkat variasi data. Semakin besar nilai variance, maka semakin beragam suatu data. Dan sebaliknya, rumus variance di atas dapat di-breakdown menjadi dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, di mana pembilang membuat sigma, artinya dibutuhkan logika for dalam program nanti. Sigma memuat kuadrat dari XI strip bar, X bar sendiri memuat sigma, sehingga diperlukan for lagi. Sedangkan untuk penyebut, hanya terdiri dari satu suku sederhana, yaitu N strip 1. Untuk langkah-langkah membuat program variance menggunakan R, yang pertama itu dibuat coding sigma XI menggunakan for. Yang kedua, membuat coding rata-rata dengan membagi sigma XI dengan N. Yang ketiga, membuat looping atau pengulangan rumus menggunakan for untuk kuadrat XI strip rata-rata. 4. Lalu hasil perhitungan for dibagi dengan N strip 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari Reza Marianto. Terima kasih banyak Reza Marianto atas pemaparannya. Baiklah teman-teman, kita sudah memahami materi mengenai varian. Selanjutnya saya persilakan kepada Siti Safira Nurhaliza untuk mempraktekkan fungsi R varian sendiri melalui RStudio. Moderator, apakah suara saya terdengar? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang saya mempraktikkan tentang variansi menggunakan aplikasi RStudio. Di sini kita akan mengetahui algoritmanya terlebih dahulu, yaitu algoritma pertama yaitu menentukan nilai rata-rata data. Yang kedua yaitu mengurangkan setiap data dengan rata-rata. Yang ketiga yaitu kuadratkan hasil pengurangan data. Yang keempat yaitu jumlahkan setiap hasil kuadrat. Yang terakhir yaitu membagi jumlahan dengan N kurang 1. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus variansi tersebut, yaitu yang mana kita akan menentukan data terlebih dahulu, yaitu datanya 2, 3, 4, 5, 4, dan 3. Nah, di sini pertama kita akan menentukan nilai rata-rata data, yaitu kita masukkan rumusnya yaitu jumlah data dibagi dengan 0 sama dengan 0, maaf. Sama dengan 0. Nah, di sini kita masuk perulangan for. Di sini kita masukkan jumlah data. Jumlah data sama dengan jumlah data ditambah X tambah X indeks I. Ini kita akan masukkan rumusnya yaitu X bar untuk menentukan hasilnya. X bar sama dengan jumlah data dibagi N. Nah, di sini kita akan print hasilnya. Lalu kita run. Ini hasilnya 3,5. Yang kedua yaitu algoritma kedua yaitu kita menggunakan setiap data dengan rata-rata. Di sini kita akan masukkan hasil 1. Hasil 1 sama dengan X
kurang X bar, lalu kita print hasil 1, lalu kita run. Ini hasilnya min 1,5 sampai 0,5. Selanjutnya kita masuk ke algoritma ketiga, yaitu mengkuadratkan hasil pengurangan data. Di sini kita ada hasil 2. Hasil 2 sama dengan hasil 1 pangkat 2. Nah, di sini kita langsung print hasil 2. Lalu kita run. Hasilnya 2,25 sampai 0,25. Selanjutnya kita masuk ke algoritma keempat, yaitu menjumlahkan setiap hasil kuadrat. Nah, di sini kita memasukkan sigma sama dengan 0, masuk perulangan for, variabelnya i, vektornya 1 dibagi n. Nah, di sini kita masukkan sigma sama dengan sigma hasil sigma ditambah hasil 2 indeks i. Nah, lalu di sini kita print sigma. Lalu kita run. Ini hasilnya 5,5. Yang terakhir yaitu kita membagi jumlahan dengan n kurang 1. Nah, di sini kita akan memasukkan variansinya. Misalnya ada variansi. Variansi sama dengan sigma dibagi n dikurang 1. Nah, di sini kita langsung print atau cut. Nah, jadi kita masukkan nilai variansi dari data X ialah, nah kita panggil variansi. Lalu kita run. Maaf. Kita run kembali. Nah, jadi hasilnya
Nah, jadi hasilnya 1,1. Baik, Baiklah, mungkin penjelasan saya atau mempraktekkan fungsi R yaitu variansi menggunakan aplikasi RStudio. Saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih banyak Siti Safira atas pemaparannya. Saat ini kita sudah cukup memahami mengenai 3 fungsi R yang sudah dijelaskan oleh para presentator tadi. Demikianlah diskusi dan juga presentasi kita pada pagi hari ini terkait fungsi R. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada presentator yang sudah memaparkan materinya, dan semoga apa yang sudah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.